Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi akan kita ikuti bersama materi ketiga pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Cepi Syukur Laksana SH.MH, Sekretaris Bakorwil 3 Malang. Kepadanya disilahkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja Bakorwil 3 Malang. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masuk hari pertama ya. Kegiatan kita ada 3 hari, besok sama terakhir hari Rabu. Alhamdulillah tadi sudah makan malam, berarti ini semua sudah seger, enggak boleh ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti boleh ngantuk, boleh merem-merem dikit boleh, tapi enggak boleh tidur, nah gitu. Kalau ngantuk memang obatnya tidur ya, enggak bisa ngantuk bukan obat tidur. Jadi merem boleh, tekluk-tekluk nanti ini ya. Waktunya sebentar aja, katanya dikasih waktu 60 menit ya Ibu Panitia, Bapak Ibu Panitia. Baik, kita panggilkan pada hari ini dari sesi yang kedua, dari siang tadi, sore tadi dibuka oleh Pak Ramli, Kepala Badan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati juga ini ada sahabat saya Wideswara Madya ini Pak Anung. Bapak Ibu yang kami hormati, kita panggil saja narasumber kita yaitu Pak Asep Kusdinar SH.MH. Beliau adalah Kepala Bakorwil 3 Malang yang membawai di wilayah kerja kita mulai dari Surabaya sampai Blitar. Beliau akan menyampaikan terkait dengan isu-isu kewilayahan di wilayah kerja Bakorwil 3 Malang. Untuk itu, waktu dan tempat kita panggilkan Bapak Asep Kusdinar, Kepala Bakorwil 3 Malang. Monggo Bapak. Bisa lewat sini Pak. Iya. Alhamdulillah, ya. Kita panggilnya Pak Kaban kalau di kantor, ya. Beliau adalah pimpinan saya Pak Kaban, Pak Kepala Bakorwil 3 Malang. Yang hadir Pak pada hari ini adalah teman-teman dari Kacabdin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, mulai dari Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Sidoarjo. Juga ada beberapa kepala sekolah bersama gurunya yang hadir juga di sini. Dilanjutkan teman-teman dari BKD SDM dari wilayah 9 kota dan perwakilan UPT wilayah kerja Malang 1 orang. Ini totalnya jumlah yang hadir pada hari ini adalah 130 orang. Nah, dari 100 orang ini akan menerima materi informasi terkait dengan isu-isu kewilayahan yang ada di Bakorwil 3 Malang. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Lanjut saja kepada Bapak akan menyampaikan materinya. Waktu yang diberikan panitia 60 menit. Selanjutnya 30 menit paparan dan 30 menitnya tanya jawab. Ya. 3 menit pertama kami berikan kepada Bapak untuk menyampaikan paparan terkait dengan isu-isu kewilayahan di wilayah kerja Bakorwil 3 Malang. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih
Bapak Ibu yang berbahagia, ya sepertinya ini ceria semuanya. Habis istirahat, isoma, ya. Sekarang tinggal ngantuknya, ya kan? Jadi Bapak Ibu, ya tadi sudah disampaikan identitas saya, ya. Dari namanya udah jelas ya. Asep orang mana? Orang USA. USA kan orang Sunda asli. Ya. Jadi saya masuk Jawa Timur itu sejak tahun 2013 ya Bapak Ibu ya. Ya sebelumnya merantau ya di daerah Sumatera ya. Ya kalau di sini ada dari cabang dinas kehutanan, ada nggak? Nggak ada ya? Oh iya. Ini senior saya nih yang hadir. Beliau KTU Cabdin Malang hadir juga. Terima kasih Ibu ya. Jadi sebelumnya saya tuh ya bekerja tuh di hutan Bapak Ibu ya. Betul itu. Jadi tahun 2000 baru masuk ke kota ya, di situ. Jadi mohon maaf ya kalau seandainya saya dalam menyampaikan materi juga ya inilah kemampuan saya gitu. Beda mungkin dengan Bapak Ibu sekalian yang di sini saya pikir orang-orang hebat semua ya. Dia bukan berarti menggurui ya. Ini kita sharing aja. Gitu kan? Baik ya. Boleh berdiri ya, walaupun kurang sehat saya. Kakinya agak pincang dikit. Kena asam urat. Ada yang sakit asam urat? Atau asam urat ya? Jadi cerita sedikit ya, tadi ya sebenarnya agenda saya tuh harus rapat paripurna ya pagi, kemudian rapat di Bapeda ya, kemudian malam ini ya seharusnya tuh ke Kediri ya. Jadi tadi mau berangkat tadi pagi, ini nggak bisa jalan Bapak Ibu, bengkak. Akhirnya ke rumah sakit, ke RSA ya, RSA, kemudian diperiksa, didiagnosa dan sebagainya ya. Nah kemudian kan saya tuh ada riwayat ginjal ya, ternyata ginjal diperiksa ternyata aman. Nah diduga asam urat gitu. Nah karena saya udah terbiasa gitu kan, asam urat ya bekam aja selesai kan gitu. Saya panggil tukang bekam, alhamdulillah masih bisa lari-lari gini lah gitu. Jadi hanya keluar darah banyak aja gitu kan. Saya sengaja yang bagian sakitnya saya disedot gitu di situ. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dibekam ya. Jadi itu adalah sunnah Rasul ya. Jadi saya sarankan ya kalau sana ya kurang sehat ya. Ya terutama kayak saya ini ya bekam aja lah selesai kan gitu di situ. Baik Bapak Ibu ya. Ini sharing aja ya, bukan ngajari ke Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya berada di Bakorwil ya, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur ya, sama aja ya. Itu ada 5 Bakorwil sama ya. Program kerjanya juga sama ya di sini. Nah, ini saya perkenalkan di sini. Jadi Bakorwil ya, Jawa Timur ini bertanggung jawab langsung ke gubernur ya melalui sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur ya di sini. Kemudian peran tugasnya ini, peran fungsinya kita diatur juga dalam Pergub ya. Nah, ini Pergub nomor 71 tahun 2003 ya. Jadi yang pertama tugas utama kita mengkoordinasikan urusan pemerintahan dan urusan pembangunan. Kita koordinasikan di situ. Ya baik yang secara horizontal juga ya ke atasan atau misalkan di antara kabupaten kota juga di situ. Tugas kita di situ. Kemudian mensinkronisasikan juga gitu. Jadi kita mensinkronisasikan program kerjanya ya.
baik antara pemerintah provinsi maupun dengan kabupaten kota. Demikian juga mensinkronkan antar kabupaten kotanya di situ. Itu terkait dengan urusan pemerintahan dan pembangunan juga. Ya. Kemudian kita fasilitasi juga, ya, ini terkait dengan kita juga dalam hal ini ya harus sebagai mediasi. Kalau ada permasalahan-permasalahan, ya kita fasilitasi. Banyak yang sudah kita selesaikan, ya. Salah satu contohnya yang paling ya baru kemarin lah, belum lama ya. Itu ada kasus Tumpak Sewu, ya. Itu kan kasus antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Kita fasilitasi di situ. Ya, kita hadirkan semua stakeholder juga di situ. Nah, kita ajak langsung ke lapangan, kita lihat langsung kondisinya. Ya, apa yang diadukan tuh apakah benar atau enggak kan di situ. Kemudian kita juga adu data, sampai adu data di situ, ya. Nah, kemudian kita tentunya harus ada rekom, kan. Nah, rekom itulah yang disampaikan ke gubernur, ya. Nah, di mana nanti gubernurnya? Gubernur itu mendisposisi ke OPD teknis. Ini terkait apa? Misalkan pariwisata, yaitu disampaikan nanti ke dinas pariwisata, gitu. Oh, terkait kasusnya. Nah, ini terkait dengan siapa aja? Mungkin dengan Satpol PP, ya, dengan dinas PU pengairan di situ dan sebagainya. Itu tugas kita, ya. Kemudian kita juga monitoring dan evaluasi, ya, evaluasi yang apa yang sudah dilakukan, ya, di wilayah. Kita lakukan juga di situ. Nah, hanya mungkin ini kawan-kawan kadang-kala ini di kami, ya, ngambil data, ya, ngambil data antar kawan aja. Nah, di situ. Kadang-kala di situ. Karena kenapa, ya? Kalau turun nanti beda data. Apa yang dilaporkan oleh cabang dinas, misalkan ada OPT, itu beda lagi, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu untuk kebaikan semua kan, di situ. Kemudian kita mendukung prioritas gubernur juga, ya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah di situ. Jadi kita tentunya harus mensupport semua program-program prioritasnya dalam Nawabakti Satya itu, yang ada 9 berapa? Bakti kan di situ. Nah, ini terutama yang ada di kabupaten kota di situ. Jadi bisa dikatakan bahwa Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah, ya, pemerintahan dan pembangunan itu adalah miniaturnya pemerintah provinsi yang ada di daerah. Itu karena dua urusan itu, urusan pemerintahan dan urusan pembangunan di situ. Semuanya masuk di situ. Jadi kalau seandainya ini adalah kawan-kawan yang di UPT cabang dinas, ini saudara kita semua, gitu. Nggak ada bedanya, gitu. Sama kita. Kita bersaudara di sini, ya. Mungkin kami ini Pak Lelnya lah, gitu. Kalau Bapak Ibu kan, misalkan ke induknya ke dinas, ya, ke badan misalkan, itu orang tuanya. Kalau Bakorwil ini Pak Lenya, gitu. Ya ibarat gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi satu keluarga di situ. Kemudian Jawa Timur, ya, ini terdiri dari 38 kabupaten kota. Saya pikir Bapak Ibu udah paham, ya. Kita itu memiliki 38 kabupaten kota, ya. Jadi bisa bayangkan lah, 38 itu cukup besar, ya, cukup banyak yang harus diperhatikan di situ, yang harus diurus, ya. Makanya lahirlah namanya Bakorwil itu di situ. Jadi Jawa Timur ini dibagi habis, ya, menjadi 5 Bakorwil di situ. Bakorwil 1 ada di Madiun, ya. Nah, dengan pendekatannya apa? Ya, tentunya budaya. Di sana itu kan didominasi oleh budaya Matraman di situ, pendekatannya di situ, ya. Itu ada 10 kabupaten kota wilayah kerja Bakorwil Madiun. Kemudian Bakorwil 2 Bojonegoro, ya. Nah, ini pendekatannya, ya, budaya juga. Nah, itu didominasi oleh budaya Pantura Bojonegoro itu, ya. Itu meliputi 8 kabupaten kota yang dikoordinasikan di situ. Dan Bakorwil 3 Malang. Nah, ini wilayah kita, ya, di sini. Ini budaya umumnya tuh arek,
ya. Ada Malang, termasuk Arema juga Malangnya, Arema ya. Ada orang Arema di sini kan. Ada orang Surabaya, Arek juga kan di situ. Ya, memang ada Blitar ya, itu campur dengan ada Matramannya di situ. Tapi tidak terlalu besar ya. Kemudian Pasuruan ya, Pasuruan juga itu termasuk ada Pandalungan di situ ya, tapi tidak terlalu besar juga. Nah, ini pendekatannya lebih besar pada budaya Arek. Arek itu terkenal apanya? Elegiter. Tahu elegiter? Kesamaannya kan gitu. Nah, di sini kan kalau Baku Aditya Malang itu, kalau salah katakan salah, katanya kan gitu. Ya coba aja beda. Kalau orang Arema, orang Surabaya sama orang tua aja. Kan gitu, sama orang tua. Beda dengan orang Matraman gitu. Sama-sama rokok. Pak, minta rokok. Ya, gitu. Langsung aja deh. Ngomongnya tuh kan seperti itu. Dia merasa satu ini kan. Beda dengan yang mempunyai budaya yang kulturnya tuh kuat misalkan ya di situ. Jadi kayak Matraman nggak terlalu ini seperti Arek gitu ya di situ. Kemudian di kita ini ya, ini meliputi wilayah yang dikoordinasikan ada 9 kabupaten kota ya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekban ya. Surabaya, Sidoarjo kabupaten kota, Pasuruan ya, Malang Raya itu kabupaten kota Malang. Terus Kota Batu kan. Terus kabupaten kota Blitar ya. Jadi ada 5 kota, 4 kabupaten yang ada di wilayah Baku Aditya Malang di situ ya. Ya mungkin Bapak Ibu ya berada di situ ya wilayahnya. Kemudian yang menjadi pusat kegiatan ekonomi kalau Baku Aditya Malang itu memang termasuk kota besar. Kenapa? Surabaya kota besar kan wilayahnya. Malang besar juga. Sebenarnya ini besar semua gitu. Ya tentunya nggak sembarangan lah dalam memanagenya dan sebagainya di situ ya. Kemudian kaitan potensi unggulannya juga ya di sini ada industri manufaktur ya karena banyak kota di sini ya. Pariwisata nggak kalah juga banyak ya. Hampir di semua tempat ada ya. Hanya didominasi oleh Batu tentunya kan di situ. Dan yang paling terkenal kita apa? Bromo ya, siapa yang nggak kenal Bromo kan gitu. Siapa yang belum pernah ke Bromo? Saya yakin semua sudah pernah. Sudah pernah belum? Sudah kan? Kayak yang belum ya malu-malu mungkin ya. Tapi yakin dengan kata-kata Bromo itu udah ngertos ya Bapak Ibu ya. Pernah lihat ya di misalkan di Google ya atau dari mana aja. Jadi tahulah gitu ya wisata Bromo itu. Jadi sudah diakui dunia dengan baju apapun Bromo itu ya. Jadi istilahnya dikemas apa aja tetap aja laku di Bromo itu. Gitu. Kemudian pertanian juga ya, dominan juga ya. Kayak Batu, selain pariwisata, pertanian, ya. Yang banyak di sana apa? Pertanian semusim. Apa? Sayuran, ada kebun, ya. Yang kebun apel, kebun jeruk ya di situ. Banyak sekali. Mungkin juga kalau yang Blitar itu banyak juga, ya. Jadi termasuk agraris juga di Blitar ya di situ. Nah, Pasuruan mungkin didominasi ada yang Kabupaten Pasuruan itu ada kawasan industri, itu banyak industrinya juga ya. Mungkin juga yang kota-kota di situ. Oke, lanjut. Nih di 5 Bakorwil ini ya. Ini kita punya core-nya ya yang namanya EJSC.
Es-Japa Super Koridor. Ya. Ini masuk Nawabakti Satya, gubernur dan wakil gubernur kita, ya di sini. Terutama untuk mendorong apa? Jatim kerja di sini. Ya, di Es-Japa Super Koridor ini. Ini sudah direplika, ya, oleh beberapa daerah, termasuk Kota Malang. Mungkin Bapak Ibu kenal MCC. Replika dari kita, ya, MCC juga. Banyak yang studi banding juga itu. Dari Sumatera Utara, ya, dari Jawa Tengah, ya, dari mana-mana, ya, ke EJC juga di situ. Termasuk dari Australia. Ke kita juga itu Australia juga, gitu, ya. Itu berada di semua Bakorwil, jadi ada EJC, ya, di situ. Hanya tentunya yang paling tua dan paling bagus ya Bakorwil Malang. Monggo Bapak Ibu kalau mau main ke EJC, ya. Kenapa saya bangga di sini, ya? Nilai IKM aja, indeks kepuasan masyarakat, ya, dengan pelayanan kita kan cukup besar, ya. Kita rata-rata di 3 besar, ya. Yang kemarin terakhir aja, ya, itu urutan ketiga, ya. Nilai depannya, ya, itu sama, 97,sekian%. Kedua 97,sekian%. Yang ketiga kita 97,sekian% juga sama. Gitu. Kita pernah ke 1, pernah. Runner up pernah 5 kali 5 bulan. Gitu. Tentunya ini kan dukungan dari Bapak Ibu juga, ya. Terutama ini ada yang dari cabang dinas, ya, dinas pendidikan. Ya, ini banyak itu anak-anak SMK ke sana. Yang audiensi juga banyak, makanya kami itu ada program-program khusus kayak anak-anak sekolah. Saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi EJC ini bagian pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai sarana transformasi, ya, pelayanan publik yang memadukan, ada semangat kolaborasinya ya di situ, ada inovasinya, itu, ya, dan digitalisasi tentunya. Kita zaman dengan digitalisasi, ya, digitalisasi IT, ya di situ. Nah, EJC ini ada sebuah wadah inklusif, ya, tempat bertemunya, ya di sini ada klien, ada talenta di situ, ya, ada startup di situ. Ini data kita, ya, entah mudah aja, nih digital talenta ini sudah mencapai 621 talenta yang sudah kita bina di situ. Pada tahun ini, ya, ini cukup banyak, ya. Target kita 120 talenta di tahun ini, ya. Kemudian mentor, ya. Ini mentor profesional, ya. Ini mencapai 37 mentor, ya. Cukup banyak di sini. Jadi siap kalau misalkan dari cabang dinas memerlukan, bisa, ya, dipakai di sini. Nah, startup juga, ya, yang selalu mendukung EJC ini ada 30 usaha di sini. Terus investor klien, ya, ini ada 649 klien di situ. Itu siap kita, ya, di situ. Jadi bisa dikatakan ini dalam satu ekosistem kreatif yang saling mendukung nantinya di situ. Ya, itu. Kita lanjut. Kemudian fasilitas EJC, ya, ini berbagai fasilitas layanan publik yang ada di EJC, ya, di sini. Ada co-working space, ya, ini ada ruang kolaborasi gitu. Yang tadi saya sampaikan ada talenta, mentor, klien di situ. Nggak bisa di situ. Ada comment center, ya, untuk pemantauan dan pengendalian informasi. Kita siapkan juga ruangan itu di situ. Benar ada ruang rapat juga, ruang pertemuan ada juga, ya, di situ. KP juga ada, ya, di situ. Kita sediakan juga KP. Terus akses internet gratis, ya, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Nah, ini semua sarana ini, ya, kecuali KP, ya, gratis.
Ya kalau KP kan bayar lah. Kita pengen minum ya bayar. Ya pengen pisang goreng misalnya, ya bayar lah. Masa nggak bisa gitu. Lanjut Mas. Sudah. Nah, kita masuk pada isu-isu kewilayahan ya di wilayah kerja Bapuritim Malang di sini ya. Ya, coba kami petakan di sini ya. Ada isu ekonomi ya. Ini terkait dengan ketimpangan wilayah ya. Jadi ini kita lakukan ya. Bagaimana mengangkat ya atau bagaimana ini agar tidak imbang dalam satu wilayah ini ya. Tentunya kita harus ya melalui kerjasama di situ dengan para pihak yang terkait di situ. Ya terutama di daerah-daerah di situ. Ini dalam hal ini tentunya untuk penyelesaian apapun penyelesaiannya termasuk masalah konflik di situ ya. Memperkuat konektivitas juga ya. Nah, itu untuk menguatkan konektivitasnya di situ baik ekonomi ya, kemudian mendorong juga UMKM dan ekonomi ya. Kreatif lokal juga kita angkat di situ ya. Kemudian isu yang kedua ini isu infrastruktur, konektivitas, aksesibilitas wilayah. Ya, memang di sini ada beberapa daerah ya yang perlu kita akui ya bersama ya, dan ini tanggung jawab kita bersama ya. Ya bagaimana kita membuat satu konektivitas ya agar dia lebih maju lagi wilayah tersebut. Itu berada di Malang Selatan. Nah kemudian Blitar ini di Pansela ya. Dulu tuh CLS ya jalan lintas selatan di situ ya, makanya dibuatkan jalan lintas di situ sebagai solusinya. Ya diharapkan bisa mengimbangi Pantura gitu, Pansela itu nanti. Harapannya seperti itu. Ya. Jadi ada percepatan pembangunan infrastruktur di sana dan transportasi publik gitu, harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini isu sosial dan kependudukan ya. Ya tentunya kita sama-sama gimana caranya kita melakukan pemerataan ya. Baik dengan pelayanan kesehatan, intervensi, stunting ya, pendidikan ya, penguatan kapasitas SDM ya. Kemudian terutama generasi muda dan perempuan ya di situ. Yang gimana caranya agar ada kesamaan di situ. Apalagi sekarang zaman gender ya di situ. Nah, ini semua menjadi kunci daya saing di situ. Dan yang keempat, isu lingkungan dan bencana. Nah, wilayah Bapuritim Malang ya di kawasan rawan bencana ya di sini. Ya, nah, tentunya kita harus waspada. Kalau Malang itu Malang Selatan. Itu sentrumnya rupanya. Sentrum gempa ada di situ. Gitu. Ya, kita kalau misalkan ada kejadian gempa, kan terasa juga sampai sini. Gitu. Kemudian peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana juga. Ya kita harus sama-sama kita tingkatkan ini kaitan isu lingkungan ini ya dan kebencanaan ini yang harus kita waspadai di situ. Nah, kemudian arah kebijakan dan program kegiatan untuk memperkuat kolaborasinya ya ini ada beberapa yang sudah kami lakukan ya dan ini tidak mau kami tampilkan ya di sini ya. Ya ini Bapuritim Malang ini telah melakukan koordinasi dan fasilitasi di sini ya kaitan penyusunan KSB ya SE PKS Bromo Tengger Semeru ya tentang pembangunan sektor perhubungan ya ini sudah dilakukan kita. Nah KSB kawasan Bromo Tengger Semeru ada 7 kabupaten kota yang melakukan kerjasama ya yang langsung berbatasan dengan kawasan Bromo ya tentunya di situ ada Malang ya kalau di wilayah Bapuritim Malang ya ada Pasuruan. Kalau masuk Bakorwil 5 ya Jember ya tentunya Lumajang Probolinggo di situ itu udah 4 yang berbatasan langsung. Kemudian yang pendukungnya nah itu ada kota Probolinggo ya kota Malang di situ itu pendukungnya semua kota Pasuruan. Jadi itu dilakukan ada 7 ya kabupaten kota plus provinsi gitu. Kemudian kaitan dengan tugas kita ya ini ada berdasarkan keputusan gubernur ya
tahun 2003 ini tentang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Bakorwil dan pemerintah kabupaten kota di sini. Ya salah satunya ini melakukan optimalisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan bencana. Ya ini tugas kita juga di situ. Ya. Yang namanya bencana sebenarnya bukan hanya tugas Bakorwil, tugas semuanya, ya. Para pihak di situ. Ini tugas bersama di situ. Dan Bakorwil juga nih melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kontingensi kebencanaan kawasan Bromo Tengger Semeru. Ini kita yang menginisiasi. Ya. Jadi sebelum bencana ya kita harus berpikir, merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mitigasi bencananya di situ. Jadi tatkala ada bencana ya paling tidak kita sudah bisa melakukan sesuatu hal ya di situ ya menangani kebencanaan tersebut. Ya. Tapi memang tidak luput dari yang Maha Kuasa yang menentukan. Saya dulu ya saya sempat jadi koordinator ya dari kehutanan ya. Dulu kan saya di kehutanan penanganan Gunung Kelut ya di situ. Singkat cerita, kami rapat di BPBD, ya, BPBD itu siang. Nah, rencana sore itu mau simulasi di Kediri waktu itu, Blitar, di tempat-tempat yang di situ. Setelah selesai simulasi pada pulang kan, tentunya malamnya meletus, itu enggak di situ. Memang yang pertama bergerak itu orang kehutanan. Kenapa? Karena berada di hutan. Gitu. Di hutan nggak ada pos-pos itu. Itu yang bergerak. Gitu. Malah BPBD terlambat di situ. Karena itu udah pada pulang. Nganggapnya belum saatnya gitu. Ternyata ya tremor-tremor itu ya, memang itu sebagai gejala aja di situ. Tapi belum bisa ditentukan bakal meletus kapan. Atau saat kapan di situ, itu ya. Nah ini ya hanya ini aja ya gambaran-gambaran yang sudah dilakukan oleh kami ya di situ. Jadi ada beberapa yang sudah dilakukan. Lanjut aja. Ini fasilitasi, ya, kemudian ini ada Project Millennial Job Center MGC yang kami sudah lakukan ya. Ini tahun 2003. Ini di Kabupaten Sidoarjo ya, Kabupaten Pasuruan, Malang, Blitar, Kota Batu ya. Jadi kita ada 4 proyek di sini ya. Jadi kita identifikasi dulu ya. Mana wilayah-wilayah yang potensi wisata. Ya potensi, kemudian tingkat lagi yang sudah ada wisatanya gitu, ya masih berkembang gitu, tapi belum mandiri. Nah, itu yang kita support di situ. Kita siapkan mentor-mentor yang profesional, ya khususnya kaitan dengan project videografi, company profile, ya di situ, foto produk dan logo, ya di situ. Nah, setiap kabupaten kota itu kita pilih 9 desa di situ yang potensinya di situ. Di situ ya kita fasilitasi ya, kita upgrade skillnya ya, kita bantu semua di situ. Ya. Ini proyek yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita lihat ini proyeknya sampai 200 proyek desa wisata ya di situ. Ya untuk mengupgrade skillnya ya di situ. Ini contohnya nih ada desain kemasan ya. Lanjut ya. Desain kemasan prototip ya ini hasilnya ya. Yang diajari oleh para mentor kita di situ. Ya kalau saya sendiri nggak bisa, Pak Cepi nggak bisa, tapi mentor kita profesional ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipakai lah. Silakan. Atau misalkan dari Cabdin yang mau menggunakan mentor kita silakan. Misalkan menggunakan fasilitas kita juga silakan. Gratis kok ya.
kecuali tadi KP ya, jangan lupa bayar ya kalau KP. Lanjut. Terus proyek infografis desa wisata ya. Kita fasilitasi juga di sini ya. Ini salah satu buktinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita coba kolaborasi juga dengan Kabupaten Pasuruan ya. Gitu. Jadi MGC-nya ya di situ kita bersama dengan 10 UMKM waktu itu ya di daerah desa pesisir ya. Jadi ada 10 talenta ya siapkan, kemudian ada 2 mentor kreatif ya. Ini tentunya untuk meningkatkan daya tarik produk perikanan yang lebih kompetitif di pasar luas serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat tentunya di situ. Ini banyak sekali ini produk-produk di sana dan luar biasa saya lihat itu. Jadi tinggal dipoles aja. 5 menit lagi Pak. Di situ. Lanjut. 5 menit. Kemudian kami juga ini punya program ekosistem halal, Bapak Ibu ya. Kalau bicara ekosistem halal ya, tentunya ini kembali ya kepada kita sendiri ya. Kita makan minum juga ya, ini yang muslim ya. Saya pikir yang non muslim pasti juga gitu. Nah, itu harus ya tentunya dalam hati ya. Harus ada kepastian gitu. Ini halal enggak nih? Halal enggak kan gitu. Nah, kenapa kami buat program ini ya? Ini sesuai peran fungsi kami di sini. Kalau kaitan dengan mengeksekusi sertifikasi ya, makanan minuman itu tugasnya pemerintah daerah dan OPD teknis. Ya, salah satunya Perindak. Ya. Ada dari Perindak di sini? Ada Perindak? Nggak ada ya? Nah itu. Dan juga ya dari Kemenak di situ. Di sini maksud kami ya, jadi bagaimana menyajikan ya informasi ya yang platform digital ya kuliner-kuliner yang ada di wilayah di 9 kabupaten kota di situ. Ya itu data semua ya. Dan itu bisa memasukkan langsung oleh masing-masing wilayah di situ. Bisa langsung mempromosikan langsung di situ. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu alat atau tool di sini untuk mempromosikan wilayah ya terkait potensi kulinernya di situ. Saya yakin di setiap wilayah itu punya kelebihan masing-masing ya. Dan berbagai macam makanan di situ. Kayak di Malang, yang terkenal apa? Bakso Malang, ya kan? Kita sajikan di sini. Informasinya juga. Itu. Kemudian juga ada makanan-makanan legenda, misalkan. Banyak juga legenda. Kayak itu apa? Tahu nggak? Yang kuahnya kayak somberan itu apa? Daging. Rawon, nah itu. Kayak somberan kan, tapi enak kan? Gitu, kayak somberan juga, tapi enak. Saya pertama masuk Jawa Timur ya. Masuk Jawa Timur itu disediakan yang namanya itu. Rawon itu. Awalnya saya ragu ini apa gitu kan gitu. Kok butek amat gitu kan. Nah, setelah dicoba gitu ternyata luar biasa enaknya. Kayak gitu lah. Kami tentunya ya dengan program ini bisa mendukung ya dan membangun wisata ya di situ dan menguatkan produk lokal yang aman, sehat, bersih dan halal di situ ya. Oke, lanjut. Kemudian kami juga ya ini salah satu tugas kami juga ya tugas bersama ya mengenai stunting. Kami punya inovasi yang namanya barang penting. Bakoril Malang peduli stunting di situ. Itu kami lakukan sejak tahun 2022 ya sampai 2024 ini sudah jalan. Nah, yang 2005 ini Pak Cepi sudah jalan?
Nah, soalnya tugasnya Pak Cepi ini. Jadi ini inovasi ini ya, ini adalah kolaborasi ya dengan CSR, Bapak Ibu ya. Karena tugas kami mengkoordinasikan di situ. Di penyediaan ya, kebutuhan balita, ibu hamil ya. Itu dari CSR. Kayak telur, susu ya, gitu. Salah satunya seperti itu. Ini yang sudah dilakukan di Kabupaten Malang, ya di situ. Sudah kami lakukan ya, nanti tinggal ke wilayah lain juga ya di situ. Lanjut. Nah, ini program yang terbaru kami ya. Tapi sudah dilakukan sejak tahun 2024 ya. Jadi Goes to School ya. Ya bersama EJC Bakoril 3 Malang. Ini sudah kita lakukan bersama ya. Nah, ini awal mula ini kenapa ada program ini? Dari sekolah-sekolah ya. Kan kebanyakan dari tingkat SMA, SMK ya di situ. Nah, mereka audiensi ke kita. Audiensi ke kita di EJC ya di situ. Ya, kemudian kenal dengan para mentor dan sebagainya. Kemudian kebutuhan apa yang ada di SMK yang perlu disupport di situ. Nah, dari situlah awal mulanya program ini. Jadi kami turun gunung ya ke sekolah-sekolah. Nah, sekolah mana ya? Sekolah yang sudah dipilih oleh kami di situ. Ya, yang sudah dipilih oleh kami itu ada persyaratannya yang sudah audiensi ya ke kami ya. Atau memang kami udah dapat informasi yang cukup valid tentang sekolah itu yang support apa aja gitu. Gitu. Ya, namun sekarang kan coba bayangkan, mungkin ada siapa lagi nih yang dari Blitar kalau nggak salah. Itu tingkat SMK aja dengan kemampuannya dia, digitalnya dia. Ya. Luar biasa, udah menghasilkan cuan. Tahu cuan? Ya, udah menghasilkan rupiah gitu. Nggak sedikit gitu, sampai 20 juta katanya. Satu project dia kerjakan gitu di situ. Nah, makanya kenapa tidak kita gitu, ya. Bakorwil juga tentunya harus support itu, ya. Jadi kami ya jangan dianggap orang luar, jangan dianggap orang asing. Bakorwil ini ya. Ya mari kita sama-sama ya tingkatkan apa itu ya. Yang peran fungsi Bapak Ibu yang ada misalkan di situ. Mari kita sama-sama di situ karena ini adalah untuk mengangkat Jawa Timur. Ya. Mengangkat Jawa Timur. Gerbang baru Nusantara di situ ya. Oke. Nah, ini yang terakhir, yang terbaru, yang namanya Youth Klasporia. Nah ini baru satu SMK 2 Malang. Kalian sudah masuk di situ. Ya. Jadi mereka ajak bersenang-senang, tapi sambil belajar gitu. Gerak sedikit terus sama anak-anak itu, ketawa gitu. Tapi memang mungkin cara belajar anak-anak kita sekarang ya seperti itu mungkin melalui seperti itu gitu. Jadi tidak serius-serius. Kalau zaman saya dulu itu agak serius gitu. Ngaji aja kalau nggak bisa deh pakai lidi kan, pret itu kayak zaman dulu. Ini nggak ada zaman. Sekarang bukan zamannya seperti itu. Ya sambil bermain belajar gitu. Mereka udah punya skill itu lebih baik lagi. Tinggal di upgrade skillnya itu di situ. Oke. Ya. Cukup ya, gitu aja. Oke, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum Tepuk warahmatullahi tangan wabarakatuh. untuk Pak Kaban Bakoril Malang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati semua, kita berdiri dulu ya supaya nggak ngantuk. Ayo berdiri semua. Ini sudah pada ngantuk semua ya. Berdiri semuanya ya. Ya, berdiri supaya nggak ngantuk ini ya. Terus tangannya digerak-gerakkan. Ayo tangan kanan kirinya digerak-gerakkan. Tangan kiri digerak-gerakkan.
Terus ke atas, lempar. Lagi, gerak-gerakan lagi. Ke atas lagi, lempar. Ya, sekarang tangan kanannya di atas, tepuk sampingnya. Mbak, tangio yo, ayo. Ayo, sama-sama. Mbak, tangio yo. Ya. Nah, yes, terus selesai, tangan kiri atas. Ya. Ya, baru stampingnya lagi. Mas, bangun mas. Ya, oke, bisa duduk kembali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi saya lihat sudah mulai pada sempoyongan, tapi tidak apa-apa. Memang itulah kegiatan. Kalau sudah malam makan kenyang terus ya larinya ke tadi ya, tidur ya manusiawi. Kalau enggak seperti itu namanya robot ya Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesi kedua adalah tanya jawab. Monggo dari tanya jawab ini nanti ada 3 orang penanya dulu sesi pertama. Selanjutnya kalau sudah lewat nanti ada dibuka lagi termin kedua sesi tanya jawab lagi 3 orang. Baik, tadi adalah sampaikan oleh pimpinan Pak Kepala Bakorwil Malang. Bakorwil Malang adalah sebagai miniatur Provinsi Jawa Timur. Jadi tugasnya banyak, mulai dari kelahiran sampai kematian, mulai dari ekonomi sampai pengembangannya, pendidikan segala macam. Semua ada di Bakorwil 3 Malang sebagai kepanjangan tangan gubernur di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan berkoordinasi dengan wilayah bupati, wali kota yang ada di wilayah kita. Memang jumlah kabupaten kota ya terbesar di Indonesia itu ada di Jawa Timur, jumlahnya 38. Tentunya kepanjangan tangan inilah Bakorwil yang bisa gerakan gubernur supaya cepat sampai di tempat tujuan. Monggo Bapak Ibu silakan yang dari kanan dulu. Iya, kanan. Silakan bertanya terkait dengan fasilitas apa saja. Monggo silakan sebelah tengah. Bapak Ibu, ya ada depan. Jadi tadi ada yang dari Capdin terkait dengan Goes to School, ya Goes to School bisa diikutkan di kami juga nanti seperti apa, bagaimana nanti bisa ditanyakan kepada Pak Kaban. Ya, monggo Mbak, silakan sebutkan namanya siapa dan dari mana ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Purwati dari SMKN Prigen Pasuruan. Ibu Purwati. Ya. Melihat dari program EJSD Ya. Khusus tadi nih, yang disampaikan itu kan ada yang kelas kuliah nih namanya nih. Betul. Nah, dari beberapa slide yang ditampilkan tadi itu kami tertarik tentang pelatihan di sekolah-sekolah nih Bapak. Ya. Yang Betul. untuk anak-anak itu nih. Kebetulan sekolah kami mendapatkan bantuan kewirausahaan Bapak. Ya. Nah, ini kami tertarik semisal dari Bapak sendiri menjadi pemateri di sekolah kami, apakah bisa dan bagaimana prosedurnya? Siap. Siap, matur nuwun. Pertanyaan pertama, Ibu Purwati. Monggo selanjutnya, yang kedua. Ya, di belakang tengah. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, kami dari UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Rampal Malang, Balai Diklat. Bapak izin. Namanya siapa, saya Pak? Indra, Bapak. Pak Indra ya. Izin bertanya Bapak, karena melihat dari berbagai pergeseran ya, kalau kami melihat Bakorwil Malang ini sangat banyak inovasi Bapak. Apakah mungkin diizinkan jika dari SKPD lain
untuk berkunjung atau mungkin melakukan studi banding ke sana, atau mungkin minta dibantu untuk diberikan mentor sebagai produk-produk gagasan baru lainnya di beberapa SKPD lain. Terus yang kedua, Bapak, kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu event di Bakorwil itu lumayan banyak, Bapak, yang meningkatkan juga mengangkat beberapa hal perform yang kalau disesuaikan dengan tema ASN dengan performa menyala. Kalau 2 tahun yang lalu itu kegiatan event antar cabang dinas di Bakorwil Malang itu sering diadakan, Bapak. Namun di tahun kemarin kayaknya agak banyak yang berkurang. Mungkin kalau di tahun ke depan diadakan lagi, pastinya Bakorwil Malang sesuai dengan tema ini akan lebih menyala, Bapak. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya yang ketiga sebelah sana kayaknya belum. Monggo. Ya, silakan Bapak. Bagian depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif Pak Alif dari SMK Negeri 1 Surabaya. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang program School Warriors tadi itu school. Saya menarik Pak tadi Pak Covid 3 kemarin bersama dengan SMK dalam program pendidikan untuk mencetak generasi muda yang kreatif dan siap menghadapi tantangan yang global. Apakah ada tadi kayak di jadwal-jadwal Pak ya, apakah ada jadwal khusus untuk mengadakan lagi kegiatan seperti itu? Nanti kalau ada mungkin jadwalnya ada di mana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Kaban, ini ada 3 pertanyaan dari Ibu Purwati, dari Pak Mas Indra, dan Pak Alif terkait dengan kegiatan, terutama yang dari Ibu Purwati sama Pak Alif tadi terkait dengan Go to School. Bagaimana caranya mengakses kegiatan tersebut? Nah, ini aksesnya bagaimana dan apakah ada jadwalnya? Nah, ini langsung dijawab aja. Yang kedua dari Pak Mas Indra tadi terkait dengan kegiatan apakah boleh dari UPT Sosial ada studi banding lah ke sana, ke Bakorwil, dan nanti memberikan materi apa saja yang cocok untuk kegiatan di sana, apakah bisa dilakukan? Monggo Pak Kaban. Oke, terima kasih Pak Cepi ya, Bu Purwati. Oke. Kemudian Pak Arif, ini hampir mirip-mirip aja nih. Iya. Ya, pertanyaannya sekaligus saja ya. Nah, ya, Ibu, kalau terkait dengan pemateri, kami selalu siap kok, Bu. Tinggal Ibu buat surat aja ke kami, ya, ke Bakorwil, monggo. Jadi menginginkan pemateri apa, gitu. Ibu dari SMKN Prigen, ya. Pasuruan. Pasuruan, ya. Monggo, mampirlah ke Bakorwil, ya. Jadi sekalian bahas surat biar cepat gitu kan. Nanti di situ bisa milih ya. Ini materi apa, mentor yang mana gitu kan istilahnya yang dibutuhkan gitu. Gampang Bu kalau itu ya. Kami siap support ya. Ya, gimana? Kalau nanti pesertanya itu adalah guru dan juga siswa. Misalnya gini Pak, kami ini kan mendapatkan bantuan kewirausahaan dari pusat. Nah, kami ini punya produk kami itu minuman yang berbahan pinus. Kemudian kami juga membuat turunannya juga jamu instan pinus. Kemudian kami juga membuat batik dan yang bergambarkan pinus. Nah, kami ini kan harus mendesain
kemasannya dan sebagainya. Nah itu kami membutuhkan mentor yang siap untuk datang ke sekolah kami. Ngoten nggih Pak, bisa ya Pak? Sangat siap Bu, nggak usah khawatir Bu. Makanya mampirlah, monggo ya, mampir ke Bakorwil, kita nanti ngobrol-ngobrol dengan pengelola EJSD di situ ya. Kemudian Pak Arif ya, Pak Arif dari Surabaya Pak, Iya. dari kota ya. Iya. Kota Surabaya. Saya KTP Surabaya juga tadinya Pak, sekarang udah pindah ke Malang saya Pak. Ya. Jadi terkait dengan program Good School ya, memang tadi ya saya sebenarnya sudah jelaskan ke Bapak Ibu sekalian ya di situ. Ini salah satu upaya ya, bagaimana kita mengembangkan budaya kreatif di lingkungan sekolah di situ, anak-anak kita ya Pak di situ. Ya jadi agar siap dia menghadapi tantangan global kan gitu Pak. Makanya kami turun gunung Gustu School itu Pak ya di situ. Tadi kami sudah sampaikan sebenarnya. Jadi untuk kami supaya turun gunung ya silakan audiensi dulu gitu biar tahu gitu. Biar kami juga bisa menggali. Misalkan dari SMK N1 Surabaya ya. Nah, di situ apa sih kehususannya itu kan gitu. Terus siswanya punya kelebihan-kelebihan apa aja. Ya, kami kan tinggal mengupgrade aja Pak. Di situ. Kita siapkan mentornya di situ. Gitu aja sih, ya. Jadi kita sebagai orang tua ya, Bapak sebagai guru atau apa? Ya, sebagai orang tua ya sama-sama ya kita. Bagaimana kita mendorong mereka agar menambah skillnya. Ya kita upgrade lah di situ. Ya dengan mentor yang profesional tentunya, bukan sembarang mentor ya di situ. Ya, jadi kami juga nggak mau memberikan mentor yang ya hanya sekedarnya yang enggak, yang benar-benar yang profesional nanti. Dan mereka juga nanti ya siswa-siswanya kan punya kelebihan-kelebihan Pak. Dan mereka rata-rata setengah-setengah kan. Dan nanti akan banyak bertanya nanti mereka. Tanya bagaimana ini, bagaimana itu kan gitu. Nah itulah bisa mengupgrade skillnya itu di situ Pak. Ya Pak Arif ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Indra di Rampal, Pak Indra. Ini di kantornya yang pinggir jalan itu ya Pak. Oh, saya udah berapa kali ke sana Pak. Pak Indra ya. Jadi sebenarnya di sana juga sebenarnya kan itu ada tempat pendidikan ya Pak Indra ya. Jadi memang bisa sharing Pak ya. Bukan berarti mau belajar ke Bakorwil ya bukan. Sharing aja Pak. Kita punya kelebihan masing-masing ya di situ. Kita aja semua ya. Ini pintar semua gitu. Jenius semua kan. Gitu. Sesuai bidang masing-masing kan gitu. Jadi kalau seandainya pimpinan menempatkan salah penempatan, nah itu kadang-kala itu yang jadi masalah, kan gitu. Misalkan si A, ya, dia rupanya kehati-hatiannya tinggi, gitu kan. Nah, disimpan untuk mengejar target misalkan, ya nggak iso kan itu. Atau dia dalam kehumasannya bagus. Tapi ngejar target, ya nggak iso juga. Ya tempatkan yang bisa mengejar target. Maksudnya PAD misalkan gitu. Kayak gitu. Jadi semuanya pintar semua gitu. Ya. Demikian juga di lembaga punya kelebihan masing-masing. Di setiap lembaga itu. Gitu. Jadi Pak Indra, saya pikir kita sharing aja Pak Indra ya. Kemudian terkait dengan event-event juga ya. Memang Pak Indra ya. Untuk lomba-lomba ya, kami kurangi ya di situ. Yang terakhir kami memang ada lomba LPBB. Apa LPBB itu? Nah, PBB lah ya. Untuk anak sekolah kemarin itu dari tingkat SD, SMP, SMA. Ya, awalnya kami itu hanya Malang Raya saat itu, yang diadakan di Bakorwil. Ya. Ternyata permintaan banyak dari mana-mana
jadi sejatim gitu di Bakor ya kemarin. Seru juga, luar biasa. Ya, mungkin ada sekitar 1.500 lah lebih gitu di sana. Kita sediakan tempat, kita bantu fasilitasi lah di situ. Jadi kami terbuka gitu untuk kolaborasi terbuka kami di situ. Ya, demikian juga dengan yang lainnya, kami siap gitu. Hanya permasalahannya Pak Indra, ya, kita sama-sama lagi efisiensi Pak Indra. Betul kan? Jangan-jangan ya tahun depan juga, nah ini nggak semewah ini, ya, diklat pelatihan juga kan gitu, bimbingan bimtek juga kan gitu. Ya, kita harus sama-sama menyadari itu ya. Ya ini untuk kebaikan bersama ya, untuk negara kita ya, efisiensi ini kan. Memang ada program-program khusus ya di situ ya, yang harus menyentuh masyarakat tentunya di situ. Ini salah siapa? Kok bisa gini kan gitu? Koruptor kah atau siapa kan gitu? Saya juga. Yang jelas sekarang udah mulai terkuak ya. Banyak pengemplang pajak ya, terutama sumber daya alam ya. Mereka ekspor ya, kan kena pajak tuh. Tapi yang kena pajaknya berapa? 50%-nya, coba bayangkan. Kita ini aja yang setia kan ke negara, betul nggak? Gaji kita ya, TPP kita kena pajak kan? Dipotong kan? Itu semua ya. Kita paling setia. Sebelum diambil oleh kita aja udah dipotong kan gitu. Betul ya? Di situ. Ya. Hidup PNS ya. Gih. Jadi itu ya, Pak Indra, kira-kira seperti itu ya. Ya kita akan perhatikan masukan Pak Indra ya untuk Bakorwil. Terima kasih Pak Indra ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kaban. Selanjutnya sesi pertanyaan sesi yang kedua, monggo 1, 2, 3 lagi. Ya silakan dari Ibu. Ya memang untuk tahun depan kegiatan kita memang ada pemotongan Bapak Ibu. Jadi harus siap-siap. Tadi baru siang tadi rapat itu 2,8 T kita hilang. Nah, tapi insya Allah gaji semuanya tetap tunjangan aman. Amin, kita berdoa itu ya. Itu informasi dari Pak Sekda tadi seperti itu. Alhamdulillah. Ya, monggo Ibu. Ini. Tapi kalau program kegiatan mungkin kolaborasi Pak Kaban J. Kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Nah itu inovasi kolaborasinya. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sri Handastuti dari SMAN 1 Rembung Kabupaten Sidoarjo. Bersyukur sekali malam ini saya berada di tempat ini karena mendapat ilmu yang baru sesuai judulnya ASN Belajar. Ya, Karena terus terang, Bakorwil itu adalah ilmu yang baru bagi saya. Saya baru tahu berada di ruangan ini kata-kata Bakorwil dan mendengarkan penjelasannya malam ini. Nah yang ingin saya tanyakan, tadi mendengar bahwa Bakorwil adalah miniatur pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembagian kerja antara Bakorwil dengan kabupaten? Karena kalau melihat program kerjanya, Bakorwil juga terjun secara langsung ke masyarakat. Nah, apakah itu tidak tumpang tindih dengan kabupaten? Bagaimana perbedaannya? Mohon pencerahan tentang
hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Karoma dari Cabang Dinas Pendidikan dan Pasuruan. Ibu Karoma. Pertanyaannya Pak, terkait peran dan strategi Bakorwil 3 Malang dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan satuan pendidikan dan juga dunia kerja. Nah, sekarang ini isu lulusan peserta didik khususnya jenjang SMK maupun sederajat seperti SMA di lingkungan cabang dinas ini perlu dorongan dari pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, Pak, dalam mengantarkan lulusan ini direkrut oleh dunia kerja. Nah, kira-kira bagaimana Pak peran Bakorwil ini agar sejalan dengan visi pendidikan Jawa Timur yang berdaya saing global? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo. Kalau sudah pada ngantuk ya sudah, cukup 2 saja ini yang terakhir berarti. Karena sudah nggak ada lagi ya. Monggo Bapak. Dari Ibu Sri Handastuti, beliau baru saja mendapatkan materi dan baru tahu juga ada itu namanya Bakorwil. Nah itu tadi. Beliau ingin tanya apakah sejauh mana Bakorwil tersebut terkait dengan kerjasama dengan kabupaten kota. Terima kasih Ibu ya, dari SMAN 1 Sidoarjo ya Bu ya, Rembung ya. Rupanya Ibu itu menjadi guru sejati ya Bu ya di Sidoarjo kayaknya. Ini kayaknya Pak perlu diundang ke Bakorwil aja. Jadi gini Bu ya, kalau pembagian kerja ya Bakorwil dan kabupaten kota, kita mempunyai peran fungsi yang tadi saya sudah sampaikan, kita mengkoordinasikan kabupaten kota. Ya, di situ. Dalam segala hal di situ ya. Terutama yang tidak dilakukan oleh OPD teknis. Di kita ada OPD teknis juga ya. Ya misalkan ada pariwisata ya. Atau misalkan ada dinas pertanian, peternakan dan sebagainya di situ. Jadi kalau seandainya tidak dikerjakan oleh PD teknis ya, nah kita kolaborasi, lakukan kolaborasi itu. Gitu kami lakukannya itu. Jadi kami tetap posisi pada peran tugas sebagai koordinator gitu. Ya, kayak contoh kami ya di sini ya. Ini ada terkait dengan olahraga ya. Ngapain misalnya Bakorwil ngurusin olahraga gitu kan. Mungkin bagi yang belum paham di situ. Kami ada giat charity game Bu ya. Dan itu belum dilakukan oleh dispora kabupaten kota maupun provinsi. Di situ. Mungkin masih ingat ya dari Bapak Ibu ya. Ada tragedi Kanjuruhan ya. Nah, kami mengambil tema ya, meminimalisasi tragedi Kanjuruhan itu misi kami apa? Perdamaian ya dan kemanusiaan. Di situ. Jadi kami masuk di situ. Di dalamnya. Ini persoalan bola, kembalikan ke bola kan gitu. Kami libatkan semua lini di situ. Dari anak-anak sekolah tingkat SD gitu ya. Ya ada kan sekolah anak-anak kan gitu. Sampai yang legend kan gitu. Gitu. Terus bobotohnya kita juga. Tahu bobotoh? Sponsor ya. Apa? Nama di situ? Sporter gitu. 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 Kita coba di situ mixkan juga di situ ya.
Dimana kan permasalahan Kanjuruhan itu kan dari bola. Rivalitas yang paling tinggi apa? Malang Raya sama Surabaya Raya kan. Kalau sekarang Arema sama Persibaya kan gitu. Kalau sebelumnya kan macam-macam gitu. Kan situ. Kami libatkan semua itu. Malang Raya siapa aja? Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Kita tarik di situ. Mana yang legend-legendnya? Mana pemain yang anak-anak yang perintisnya di situ. Kita hadirkan juga. Termasuk yang sporternya. Demikian juga Surabaya Raya. Ya, kita hadirkan juga di situ. Semua kita hadirkan di situ. Kita miskan. Pertama tandingkan antara Malang Raya sama Surabaya Raya. Apakah akan kan gitu? Gergaran lagi atau enggak? Kan gitu. Setelah kita ngasih sosialisasi ya, kaitan misi perdamaian dan kemanusiaan itu ya. Ternyata di lapangan memang di lapangan itu musuh. Ya enggak musuh gimana, memperebutkan satu bola kan. Tendang sana, tendang sini kan, berebut lah di situ. Kan gitu. Ya, tapi setelah keluar dari lapangan ya bersahabat lah. Saling peluk, saling gimana mereka itu. Dan kami juga mixkan juga antara pemain Malang Raya dengan Surabaya Raya, satukan jadi satu tim melawan Forkopimda. Forkopimda itu Malang Raya sama Surabaya Raya gitu. Dan juga kami juga mixkan lagi ya di situ. Gabungan antara Malang Raya, pemain Malang Raya dengan Surabaya Raya bermain dengan anak-anak. Pemain sepak bola ada berapa? 11. Melawan berapa? 40 anak-anak gitu. Biar seru kan gitu. Jadi sambil bersenang-senang kita coba ya menanamkan sportivitas ya sambil bersenang-senang di lapangan. Ternyata apa yang terjadi? Mereka baik semua. Bersenang-senang juga mereka itu kan gitu. Gitu. Alhamdulillah. Kita bisa narik dan kami dapat dukungan dari bupati, wali kota juga semua turun itu. Dan itu biaya bukan dari Bakorwil, Bapak Ibu. Dari mereka. Surabaya Raya dari kota Surabaya. Malang Raya ada ya jelas dari kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang di situ. Biayanya di situ. Polda mendukung, coba bayangkan. Enggak tanggung-tanggung, 600-an lebih ya. Itu yang menjaga juga. Dan saya minta waktu itu kan, coba tanggalkan dulu lah yang pengaman ya, yang di dalam, jangan pakai seragam lah gitu kan. Kesannya lain kan pakai seragam itu, kan gitu. Kecuali yang di luar silahkan pakai seragam lah gitu, kan gitu. Itu peran dari Bakorwil, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Jadi saya harapkan nanti diundang aja, Pak. Ini SMA Sidoarjo ya. Biar tahu Bakorwil lah. Kemudian dari Sabdin Pasuruan atau masih ada yang ditanyakan, Ibu? Sabun ya. Sabdin Pasuruan. Ya. Baik. Ini Ibu siapa? Ibu Karomah, Pak. Ibu Karomah Cabdin Pasuruan. Oh, di belakang bagaimana? ya? Ya. Ya, Ibu Karomah ya. Sinergitas. Ya, tentunya kita sama-sama ya. Kita mempunyai Nawabakti Satya ya. Gubernur kita ya. Dan itu ada 9 bakti ya. Dan kita harus support semua di situ ya. Nah, peran Bakorwil dalam hal ini ya, itu core-nya di Jatim Kerja di situ. Di EJC itu, Japa Super Corridor itu ya, di Jatim Kerja. Makanya kami itu setiap tahun punya target ya, melahirkan talenta-talenta di situ. Supaya mereka bisa mandiri ya, bisa mencari cuan ya, bisa bersaing
dalam dunia global ini ya di situ. Kita siapkan di situ. Dan tahun ini itu ada target kita itu 120 talenta yang kita didik di situ agar mereka ya lebih profesional di situ. Skillnya kita upgrade semua di situ. Dan kita juga ya di sini Ibu ya tentunya kolaborasi juga dengan OPD teknis. Ya, OPD teknis kita dengan Disnaker ya untuk menyiapkan itu. Jadi baik di kabupaten kota maupun dengan provinsi di situ. Jadi menyiapkan SDM itu. Jadi kita melakukan langkah-langkah itu ya. Jadi kunci kami di sini ya melakukan kolaborasi sinergi di situ. Itu kata kunci kami ya. Bagaimana kita mengupgrade sumber daya yang ada di situ. Begitu Bu, kira-kira seperti itu. Masih? Oke, cukup. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Kaban dan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada silakan terakhir. Kalau enggak ada karena sudah pada ini ngantuk semua nih. Karena capek mulai dari pagi tadi ya berangkat dari kantor, dari rumah. Terus acara pembukaan, terus hari ini ya semoga nanti malam sampai pagi bisa tidur nyenyak, bangun lagi dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber Pak Kepala Bakul 3 Malang, Pak Asep Kusdinar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Pak dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan saya doakan juga kepada teman-teman yang ada di sini selalu jaga kesehatan, tunaikan pelaksanaan kerja dengan maksimal karena kita sebagai ASN ini adalah pelayan masyarakat ya, jadi kita adalah melayani masyarakat, jadi tugas kita untuk melayani masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi tugas pokok kita adalah melayani. Jadi itu yang terpenting dari kita. Alhamdulillah yaitu tadi untuk para teman-teman UPT cabang tadi pesannya dari Pak Sekda terkait dengan anggaran, tolong dilihat hal-hal yang listrik, penggajian, honor segala macam dihitung, jangan sampai salah hitung. Nanti hanya capeknya hitungannya 14 bulan ya, jangan hanya 12 bulan karena kita ada hari raya, nah itu jangan sampai salah, karena kalau salah nanti nggak bisa diganti lagi itu untuk tahun ke depan itu ya, seperti itu untuk informasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja saya atas nama moderator dari Bakul 3 Malang menyampaikan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan yang dapat tadi saya sampaikan, untuk itu saya mohon maaf. Dan kita tutup pada acara malam ini yaitu hari pertama seksi terakhir yaitu narasumber dari Bakul 3 Malang. Waktu dan tempat kami berikan kepada panitia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Nanti Pak Kaban yang sampaikan Jawa Timur, kita semua Gerbang Baru Nusantara. Baik. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara.